Iya, gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Re. Kali ini Mr. K bakal sedikit bahas tentang kemungkinan dari bagaimana cara kerjanya kekuatan Saturn, yang mana mungkin aja ya, gak hanya Saturn seorang yang memiliki cara kerja seperti ini, melainkan keempat gurusnya lainnya bersama dengan Im sama pula. Makanya menarik nih untuk Mr. K bahas, mungkinkah ada kemunculan dari power system baru di serial One Piece, atau malah yang nantinya kita omongkan hanya menjadi cocok logi belaka. So, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy the kontennya ge, let's go. Well, ngelihat bagaimana sejauh ini cara bertarung dari seorang Saturn, cara kerja dari kekuatannya sepertinya berhubungan dengan bagaimana otoritas dan dominasi dirinya ke orang lain. Soalnya, untuk kekuatan fisik secara langsung ya, kita masih harus menunggu sejauh apa kekuatan dari Saturn. Sejauh ini sebenarnya kemungkinan kita bisa menggunakan Nika sebagai kunci untuk menemukan kekuatan dari pihak pemerintahan dunia. Ya, Nika kita ketahui menawarkan kebebasan kepada penggunanya. So, Luffy mampu melakukan apapun karena kebebasan yang ditawarkan. Nah, kata kebebasan jadi kata kunci yang menarik nih, Re. Karena kalau kita hubungkan dengan bagaimana Odachi yang suka membuat paralel atau sistem satu koin dengan dua sisi yang berbeda, kemungkinan besar berarti ya kemampuan dari pihak pemerintahan dunia terhubung dengan kata dibatasi. Wah. Ya, seperti apa yang mereka lakuin hingga saat ini, membatasi informasi, menghilangkan suatu pulau, dan menyingkirkan siapapun yang mencoba mengganggu apa yang mereka putuskan. Semua hal yang dilakuin oleh pihak pemerintahan dunia jatuhnya sebuah pembatasan agar semuanya bisa berada di kendali mereka. Nah, bagaimana kalau sebenarnya sekarang ya kemampuan dari para guruse atau bahkan Im sama sekalipun ternyata terhubung dengan sebuah batas atau kekangan. Pasalnya seperti yang kita tahu, entah sudah berapa kali sebenarnya Saint Saturn terluka di Pulau Egghead, bukan? Melihat dari bagaimana kekuatannya harusnya jadi hal yang mudah untuk Saturn menghindari beberapa serangan yang dia terima sebelumnya. Bahkan emang ada satu pernyataannya sendiri yang bilang kalau dia yang secara sengaja menerima serangan dari lawannya. Well, satu contoh menarik sebenarnya bisa kita ambil dari Uroge, orang terakhir dari generasi terburuk yang masih belum dimasukkan ke cerita hingga saat ini. Bagaimana ya kalau sebentar lagi ya emang sudah waktunya untuk Uroge masuk ke cerita. Karena yang menarik, kalau kita perhatikan dari Uroge, cara bertarung dari keduanya seakan sama. Ya, baik Uroge atau Saint Saturn, mereka berdua seolah menerima apapun serangan yang diarahkan kepada mereka. Satu hal yang masih kita ingat ya, waktu di Pulau Sabaudi ada satu momen yang memperlihatkan bagaimana Uroge menggunakan teknik bernama Ingazarazi, atau yang berarti secara literal sebagai paparan karma. Dari sini ada satu hal menarik di mana konsep karma ternyata pernah diperkenalkan terlebih dahulu oleh Odachi. Dan menariknya jika kita hubungkan dengan mitologi Hindu, ternyata di sana ya Re, ada seorang dewa bernama Shani, dan dia pun dikenal dengan nama Saturn. Tampak seperti sebuah cocok logi, bukan? Akan tetapi yang membuatnya menarik ya, Dewa Shani atau Saturn itu ternyata adalah dewa dari karma, yang membuat hari ini semakin menjadi teka-teki atau puzzle yang gila. Mungkin nggak sebenarnya Saturn memiliki konsep kekuatan yang sama dengan Uroge? Yang mana berarti ada beberapa hal yang membatasi atau tak boleh dilanggar, sehingga untuk membuat kekuatannya keluar penuh, Saturn terpaksa mentaati peraturan itu. Misalnya aja ya, kita sebut Saturn yang menerima serangan dari beberapa orang, sekelas Gorose jika kita ambil logikanya. Bukankah untuk menghindari serangan semacam dari Bonnie yang menggunakan pedang, atau malah hanya tembakan beam dari Franky? Bukankah hal-hal seperti itu ya mudah untuk dihindari? Hanya saja karena aturan yang membuatnya tak boleh menghindar, makanya mau gak mau Saturn tak memiliki pilihan lain selain harus menerima setiap serangan yang ada. Mirip dengan Uroge yang dengan menerima serangan-serangan dari musuhnya dan dia mendapatkan kekuatan fisik dari itu, Re. Lalu dia bisa mengembalikannya ke musuh yang sedang dia lawan. Seperti layaknya konsep karma, kita menuai apa yang ditanam. Hal yang sama bekerja di sini, Re. Sehingga emang untuk melihat kekuatan fisik dari seorang Saint Saturn, kita perlu menunggu agak lama melihat Saturn memiliki kekuatan regenerasi yang sangat cepat. So, mungkinkah Saturn pun merasa tak perlu untuk menggunakan kekuatan miliknya itu? Bayangin ya, kalau Uroge ternyata tiba-tiba diperkenalkan atau malah terlihat muncul di beberapa chapter ke depan. Mungkinkah ini semua karena Odachi ingin menjelaskan sistem kerja dari kekuatan milik mereka? Karena emang sedikit menjadi tanda tanya, bukan? Mengapa Saint J Garcia Saturn yang mampu menghindari sebuah serangan memilih untuk menerimanya? Apakah itu hanya flexing semata dan ingin memperlihatkan kalau dia tak terkalahkan dan musuh-musuhnya pun akan kehilangan semangat untuk bertarung?
Tapi harusnya secara logika ya Saturn pun mengerti orang-orang yang berdiri di hadapannya itu merupakan krunya Yonko. Yang mana pantang menyerah dan berhenti bertarung bukanlah sebuah hal yang akan dilakukan oleh musuh-musuh yang ada di hadapan dari Saturn. Jadi sepertinya ya emang cara kerja dari kekuatan Saturn terhubung ke beberapa aturan yang mengikat dirinya, sehingga dia memiliki keterbatasan dan terpaksa untuk mengikuti aturan tak tertulis itu. Well, apakah ini semua ada hubungannya dengan kekuatan yang kita curigai dari buah iblis itu, Karena teka-teki lingkaran sihir yang muncul pun sampai saat ini masih belum terpecahkan. Apakah itu terhubung ke kekuatan buah iblis atau seperti apa? Ya, kalau emang beneran karma menjadi salah satu sistem kekuatan baru di dunia One Piece, kayaknya hal ini bakal menjadi semakin menarik, Karena selain berhubungan dengan konsep kebebasan berbanding peraturan, menarik pula untuk kita lihat apakah setiap Goroshi atau bahkan yang sama akan memiliki pembatas-pembatas yang sama atau enggak. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah hanya Saturn seorang lah yang memiliki kemampuan seperti ini? Atau malah sistem kekuatan kayak gini tuh gak cocok di serial One Piece? Karena kalau kita bandingkan dengan beberapa serial-serial lain, limitasi atau pembatas jadi hal yang wajar untuk membuat kekuatan menjadi jauh lebih seimbang. So, peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengaktifkan suatu kekuatan pun menjadi make sense. Cuman emang kalau di dunia One Piece kita belum terlalu familiar dengan sistem kekuatan seperti ini. Hanya saja beberapa peraturan seperti memakan buah iblis lalu kehilangan kemampuan berenang. Beberapa pertukaran-pertukaran seperti itu sebenarnya udah ada di serial One Piece itu sendiri. Akhir kata, menurut kalian gimana terkait pendapat atau omong kosong Mr. KD? Silahkan coret-coret aja di kolom komentar. So, see you next time. Adi Sekarang Melo, stay safe everyone. Salam Animania.